Baik, selamat sore adik-adik mahasiswa. Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Jadi pada hari ini Ibu mohon maaf tidak bisa mengajar secara langsung dari Zoom atau Google Meet seperti itu karena memang waktunya berbenturan di jam Ibu asesmen seperti itu ya. Jadi pada hari ini Ibu sempatkan untuk membuat video materi sesuai kesepakatan kalian untuk melanjutkan materi pada mata kuliah pengelolaan sumber daya air. Jadi sebenarnya yang akan kita bahas ada 3 sub gitu ya, ada 3 sub materi. Yang pertama adalah kuantitas dan kualitas air. Jadi kita akan berawal dari sini, nanti selanjutnya kita akan tahu terkait konservasi daerah aliran sungai, kemudian yang ketiga nanti kita akan tahu eh, bagaimana sebenarnya menghindari atau strategi dalam menangani kekeringan dan kebanjiran gitu ya. Jadi yang pertama Ibu sampaikan di sini adalah kuantitas dan kualitas. Kalau bicara kuantitas itu berarti terkait dengan banyaknya gitu ya. Kemudian kalau kualitas itu terkait dengan baik atau buruknya penilaian gitu ya. Jadi kalau kuantitas biasanya akan erat hubungannya dengan angka, kalau kualitas erat hubungannya dengan rasa seperti itu ya, bagus, baik, kemudian buruk dan lain sebagainya. Di kuantitas sumber air itu ada beberapa hal di sini yang dijelaskan secara singkat itu. Kalau di kuantitas itu ada hujan. Kemudian pengukurannya itu kalau manual itu milimeter per hari. Ini biasanya ada petugas survei yang setiap jam 6 atau setengah 7 pagi itu mencatat terkait dengan hujan yang terjadi pada hari itu. Jadi milimeter per hari. Nah, kalau otomatis itu bisa milimeter per jam. Nah, yang otomatis ini kampus Ngurah Rai, utamanya di Prodi Teknik Sipil itu punya alatnya. Nah, alatnya itu ada di belakang gedung FST. Nanti kalau kalian ke kampus, nanti akan saya kenalkan alatnya, gitu ya. Kemudian terkait sumber air itu ada sungai juga. Ini sudah kita bahas gitu ya. Kalau pengukurannya itu bisa dengan langsung atau tidak langsung gitu ya. Itu untuk kecepatan. Kemudian kalau AWLR itu namanya automatic water level recording. Ini adalah alat yang otomatis biasanya ada di beberapa titik di bendung untuk mengecek water level atau level tinggi muka air di saluran sungai seperti itu. Kemudian kalau kalian sempat belajar terkait hidrologi, kemudian drainase atau irigasi, kalian pasti akan sering melihat debit gitu ya. Di mana debit itu rumusnya adalah kecepatan kali luas persatuan lebar. Kemudian kuantitas sumber air juga ada dari danau. Pengukurannya adalah sounding. Ini agar kita tahu kedalamannya seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian volume tampungan. Jadi volume tampungan itu bisa disebut S gitu ya. Ini rumusnya adalah key input dikurangi key output. Key itu adalah debit input, kemudian key out itu adalah debit outputnya seberapa. Nah, hasil pengurangan ini yang disebut volume tampungan seperti itu. Kemudian sumber air yang lain ini ada laut, pengukurannya ada sounding terkait dengan level, kemudian seperti apa sih kontur di laut begitu ya. Kemudian ada JIS, Sistem Informasi Geografis, bagi yang sudah mengikuti mata kuliah saya terkait dengan ARGIS gitu, kalian sudah paham terkait ini. Kemudian batimetri, ini terkait dengan kontur laut gitu ya, namanya batimetri. Kemudian sumber air lainnya ada mata air, itu pengukurannya biasanya dicari tampungan, ini sama untuk rumusnya debit sama dengan volume kali waktu. Kemudian sumber lainnya adalah air tanah, pengukurannya biasanya pakai hukum Darcy. Kalian di SMA, kemudian di D2 atau D3 pada saat belajar fisika atau matematika dasar lah,
Pasti kalian sudah tahu hukum Darcy itu apa gitu ya. Sebenarnya ini terkait dengan debit, tapi ada hubungannya dengan koefisien permeabilitas tanah, gitu ya, daya resapnya seperti apa. Kemudian sumber air lainnya adalah sumur. Jadi pengukurannya biasanya dicari volume tampungan. Seperti menghitung volume tampungan pada bendungan, gitu ya. Kemudian Q-nya hampir sama dengan ini. Oke, itu berbicara terkait dengan kuantitas gitu ya, biasanya berupa angka, jadi real berapa meter kubik, berapa debitnya, volume, kecepatan dan lain sebagainya. Kalau kualitas gitu ya, ini tergantung dari kadar parameter air, mutu, baku mutu namanya. Jadi berdasarkan jenis dan sifat. Jadi dari bahan-bahan yang terkandung, jadi air murni itu seperti pada saat kalian belajar kimia itu kan disebutnya H2O gitu ya. Air di alam itu H2O plus X. X itu apa? X itu adalah bahan-bahan yang terkandung. Tidak mungkin murni gitu ya. Jadi ada yang terlarut atau tidak terlarut. Jadi ada padat, cair, gas seperti itu. Terlarut atau tidak terlarut itu ditentukan dari asal bahan-bahan tambahan ini. Mau alamiah kah dari siklus hidrologi yang sudah kalian ceritakan pada waktu ini, atau berdasarkan hasil aktivitas manusia gitu ya, pencemaran dan lain sebagainya. Jenis X di sini juga sudah dijelaskan. Jadi sebenarnya kalau dikelompokkan itu ada 3. Ada domestik, ada industri, ada rumah sakit. Jadi kalian sebenarnya kalau sudah belajar kimia dan lingkungan itu pasti sudah paham. Kalau domestik biasanya bahan organik, amonia, nitrat, nitrit, kemudian bakteri coli. Ini biasanya yang jamban-jamban yang memang dibuangnya langsung ke sungai misalnya dan lain sebagainya. Industri zat organik, kemudian logam berat, kemudian rumah sakit ada amonia, zat besi sulfida. Jadi kalau rumah sakit semacam puskesmas saja sebenarnya harus punya pengolahan limbah tersendiri gitu ya, karena memang limbah-limbah dari rumah sakit atau puskesmas dan yang sejenisnya itu sangat berbahaya. Kemudian penggolongan kualitas air. Jadi ada golongan A, itu didefinisikan air minum tanpa pengolahan. Ini biasanya yang langsung dari sumbernya gitu ya. Golongan B air minum dan rumah tangga yang harus diolah dulu. Kemudian golongan C itu terkait dengan air untuk perikanan dan peternakan. Kemudian golongan D pertanian, industri, perkotaan, PLTA dan lain sebagainya. Kemudian ini sebenarnya ada titik, lupa Ibu enter. Kalau dicek pencemaran lingkungan air itu sebenarnya ada beberapa gitu ya. Di sini ada 4, ada fisis, kimia, biologis, radioaktif. Kalian misalnya nanti tertarik untuk cek kualitas air gitu ya. Sebenarnya sudah ada di laboratorium. Jadi semuanya akan dikaji yang fisis, kimia, biologis, radioaktif. Jadi kalau fisis itu ada suhu, kandungan zat, kemudian bau, rasa. Kimia ada pH. Jadi kalau kalian lihat ada beberapa minuman yang pH-nya 7, di atas 7 dan lain sebagainya. pH ini menentukan asam, netral atau basa gitu ya. Dan lain sebagainya. Kemudian kalau biologis, bakteri, kehidupan akuatiknya seperti apa, di sana akan dijelaskan. Radioaktif itu juga dicek nanti di laboratorium, ini terkait dengan kimiawi gitu ya. Kemudian dissolved oksigen atau DO, ini juga akan dicek pada saat kita ke laboratorium. Kemudian ada namanya BOD, kalau SMP dulu sangat banyak kita mempelajari terkait hal ini gitu ya, apalagi SMA-nya yang IPA sebenarnya sangat-sangat familiar dengan BOD, COD, DO dan lain sebagainya gitu ya. Di sini sudah ada penjelasannya. Kemudian kita di Indonesia gitu ya, bolak-balik Ibu sampaikan bahwa kalau di Indonesia kita punya standar namanya Standar Nasional Indonesia. Apapun itu gitu ya. Ada di bidang air, kemudian konstruksi, ada jalan, bina marga dan lain sebagainya. Jadi di sana sebenarnya sudah di
klasifikasikan utamanya pada kualitas air. Jadi di sini ada kelas air A, B, C, D. Jadi dilihat dari temperatur, BOD, DO, dan pH-nya berapa. Jadi nanti semisal pada saat pengujian temperaturnya sama 30 semua, BOD-nya 3 sampai 5 berarti kelas airnya B. Kemudian DO-nya lebih dari 3 berarti C dan lain sebagainya. Seperti membaca tabulasi yang lain. Kemudian di sini ada derajat pencemaran air dari mikroorganisme. Jadi di sini ada kategorinya, ringan, sedang, atau belum tercemar. Kemudian indeks diversitasnya seperti ini. Ini contoh perhitungan terkait dengan indeks diversitas. Kita tidak menghitung ini, tapi sudah selayaknya kalian harus tahu gitu ya. Apapun itu, kualitas ataupun kuantitas gitu pasti ada hitungannya karena kita akan menentukan baik atau buruk, banyak atau sedikit gitu ya. Kita harus punya klasifikasi. Jadi untuk klasifikasi itu sendiri kita harus hitung dulu. Kemudian di sini ada sumber lain terkait kualitas itu hujan, jadi tergantung dari kualitas udara. Karena seperti yang sudah disampaikan oleh teman-temannya, waktu ini yang sudah menjadi volunteer seperti itu untuk menjelaskan daur hidrologi. Jadi sebenarnya hujan itu berasalnya dari uap air kan gitu. Uap air kan banyak macamnya, tidak hanya dari laut, tapi dari danau, dari runoff yang memang masih menggenang di tanah gitu ya. Sudah bercampur dengan bakteri, E. coli dan lain sebagainya itu. Jadi ada yang dinamakan hujan asam gitu. Jadi hujan ditambah dengan SO4 atau asam. Nah, terjadinya asam itu tergantung dari kualitas udara itu sendiri. Ya. Kemudian dari sungai, danau, laut, mata air, air tanah dan sumur ini kualitasnya tergantung dari apa yang dilakukan manusia gitu ya untuk memperlakukan sumber-sumber air yang ada di sini. Karena kita yang memakai, kita yang hidup di atas permukaan bumi, jadi memang kita benar-benar yang tahu sebenarnya pencemarannya seperti apa. Oke, itu tadi sedikit terkait penjelasan mengenai kualitas dan kuantitas, gitu ya. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa memang ada perhitungan, tidak hanya di kuantitas saja, tapi di kualitas. Karena kita mau mengukur baik buruknya kan harus ada patokan ya. Patokan tuh biasanya ya pakai angka yang paling mudah gitu. Jadi kita harus hitung. Oke, selanjutnya kita akan belajar terkait konservasi daerah aliran sungai. Sebenarnya hidrologi, hidrolika, kemudian drainase, irigasi, dan terakhir ini PSDA itu saling berhubungan, saling berkaitan gitu ya ilmunya. Hanya saja yang kita konsentrasikan di mana gitu. Kalau di materi teknik sungai, hidrologi atau hidrolika, kita fokusnya ke hitungan, kemudian konturnya seperti apa, nanti salurannya seharusnya ukuran berapa dan lain sebagainya. Tapi kalau di pengelolaan sumber daya air, kita konsentrasinya adalah bagaimana kita memanfaatkan tanpa mengeksploitasi dan tetap berkelanjutan. Itu yang memang harus ditekankan pada mata kuliah ini. Jadi untuk materi dasarnya sebenarnya sama. Oke, kita lanjut terkait dengan pengertian DAS, daerah aliran sungai. Oke, biasanya kalau ke mahasiswa-mahasiswa saya, ya saya memberikan contoh bahwa bentuk DAS itu seperti mangkok gitu ya, atau bentuk tangan yang kalian telungkupkan gitu, kalian bentuk gitu, atau seperti orang berdoa lah, muslim ya, jadi seperti orang berdoa. Jadi ada batas yang tertinggi, kemudian ada yang terendah gitu ya. Jadi di sini ada pengertiannya bahwa das merupakan suatu wilayah yang dibatasi oleh batas alam seperti punggung-punggung bukit, gunung maupun batas buatan. Kemudian air hujan yang turun di wilayah tersebut memberi kontribusi aliran ke titik kontrol. Nah, ini
contohnya sebuah daerah aliran sungai, gitu ya. Ini ada batas das. Kalau kita lihat yang kecil saja batas dasnya seperti ini. Kemudian kalau ada hujan, itu ke yang lebih rendah, membentuk aliran-aliran sungai. Ini namanya sungai utama. Kemudian yang sebelahnya adalah anak-anak sungai. Oke. Kemudian di sini sudah ada penjelasan juga bahwa komponen masukan dapat berupa curah hujan sebagai prosesor dalam bentuk vegetasi tanah dan saluran atau sungai. Sedangkan sebagai keluaran dalam bentuk debit air dan sedimen, gitu ya. Kenapa ada sedimen? Karena memang yang dilalui oleh air hujan itu merupakan lapisan-lapisan tanah yang ada di sini. Dan itu kenapa kalian harus menjaga kelestarian hutan dan lain sebagainya. Jadi semakin banyak yang tergerus, nanti sungainya makin dangkal dan cepat meluap. Kemudian di sini dijelaskan nilai tingkat kualitas suatu das atau subdas dapat diukur oleh parameter sedimen dan fluktuasi debit sungai. Oke, kalau dilihat fungsinya dari daerah aliran sungai, itu ya tentu adalah fungsi utama dalam komponen ekosistem. Komponen ekosistem kan perpaduan antara beberapa populasi. Di situ ada abiotik dan biotik gitu ya. Jadi ada vegetasi, kemudian ada tanah, manusia dan lain sebagainya. Dan apabila salah satu berubah, maka akan merubah pula sistem keluarannya. Jadi misalnya vegetasinya habis, ya udah berarti ada hal yang dominan, jadi bisa banjir gitu ya, kemudian ada erosi dan lain sebagainya. Sistemnya akan berubah. Jadi fungsi dari das adalah sebagai penampung curah hujan, penyimpanan dan pendistribusian air ke saluran atau sungai. Nah, ini yang harus dipertahankan. Fungsi utamanya adalah menampung curah hujan. Jadi, kalau memang menampung curah hujan, di das itu harus ada peresapan, harus ada aliran yang tidak tersumbat agar fungsi utamanya itu tetap terjaga, yaitu menampung curah hujan. Kemudian, usaha konservasi. Jadi sebenarnya diperlukan konservasi das karena menurunnya kualitas atau kinerja das sebagai penampung curah hujan, penyimpanan dan pendistribusian air yang terjadi sekarang, gitu ya. Jadi tugasnya udah tidak tugas pokok gitu ya, karena kualitas sudah tidak terjamin, kuantitas apalagi gitu ya. Jadi kegiatan yang dilakukan dalam rangka konservasi itu yang pertama adalah pasti kita identifikasi dulu kerusakannya apa gitu ya, fisik atau fisis gitu ya, terkait kualitas atau kuantitas. Kemudian kegiatan interaksi manusia di dalam das, jadi dicek dulu nih manusia-manusia yang utamanya yang tinggal di daerah aliran sungai itu sudah menjaga atau malah merusak. Itu yang harus dievaluasi dulu. Kemudian yang ketiga baru kita tahu tindakan konservasi apa yang memang cocok untuk daerah aliran sungai tersebut. Oke. Kita harus mengenal sungai gitu ya, utamanya sungai karena dari sungai kita dapat danau, dari sungai kita dapat waduk atau bendungan gitu ya, dari sungai kita bisa ada pembangkitan tenaga listrik, ada irigasi, drainase juga ujung-ujungnya ke sungai gitu ya. Jadi kita harus banyak tahu terkait dengan sungai itu. Oke. Jadi seperti yang di depan, sungai berfungsi sebagai pengumpul curah hujan dalam suatu daerah tertentu dan mengalirkannya ke laut. Kemudian manfaatnya sendiri adalah, ini contohnya sebagai pembangkit tenaga listrik, pelayaran, pariwisata, perikanan, pertanian, irigasi. Oke. Daerah pengaliran, daerah aliran sungai, gitu ya, adalah tempat curah hujan berkonsentrasi ke sungai. Nah, ini ada elevasinya. Jadi ada beberapa bentuk das gitu ya. Ini yang pertama adalah berbentuk bulu burung. Jadi kiri dan kanan sungai terdapat anak-anak sungai. Debit banjirnya kecil, waktu banjirnya lama. Nih, kalau dibentuk grafik, Q itu adalah debit,
T itu adalah waktu. Artinya adalah grafik ini adalah hubungan antara debit dan waktu. Jadi misalnya ini mau banjir, udah banjir di puncak, turunnya agak lama, gitu ya. Tapi debitnya kecil karena bentuknya bentuk bulu-bulu seperti ini. Oke, kemudian ini sama yang depan, kemudian ini berbentuk radial, jadi anak sungainya lebih banyak gitu ya. Banjirnya besar dan dalam waktu cepat. Biasanya di pertemuan-pertemuan ini yang rentan terhadap banjir. Dia banjir tapi cepat juga habisnya gitu ya. Tapi waspada juga yang seperti ini gitu. Banjir bandang kan sebentar ya, tapi menghancurkan seperti itu. Kemudian ada daerah pengaliran sungai berbentuk paralel. Jadi ada dua jalur di sini, kemudian sungai utamanya. Nah, biasanya di sini nih yang biasa banjir. Banjir besar terjadi di hilir titik pertemuan sungai. Nah, benar kan ya di sini. Karena debit dari sini, apabila nanti hujannya barengan di hulu, ya udah berarti ini akan chaos di sini. Ini akan banjir besar. Kemudian yang selanjutnya adalah daerah pengaliran sungai berbentuk kompleks. Oh ya, perlu saya ingatkan, jangan bingung antara DPS dan DAS ya. DPS daerah pengaliran sungai, DAS adalah daerah aliran sungai, sama sebenarnya. Ini penyebutannya aja. Konservasi daerah aliran sungai. Jadi karakteristik sungai. Yang ketiga, koefisien corak daerah pengaliran sungai. Jadi sebenarnya ada hitungannya itu untuk kita tahu koefisien corak atau bentuknya. Jadi luas daerah pengaliran sungai atau dasnya, kemudian panjang sungainya berapa. Makin besar F, makin lebar daerah pengaliran itu. Oke, jadi ingat ya, panjang yang ini itu adalah sungai utamanya. Yang B itu kerapatan sungai, indeks untuk menunjukkan banyaknya anak sungai dari DAS atau DPS dan dapat menunjukkan keadaan topografi dan geologi. Jadi jumlah panjang sungainya per luas daerah pengaliran sungai. Jumlah panjang sungai ini berarti sama yang kecil-kecil juga ya. Jadi bukan hanya sungai utama saja. Kemudian kalau kita mau tahu terkait dengan karakteristik sungai, ada yang dinamakan profil memanjang dan melintang. Profil memanjang, kita akan tahu elevasi sungai itu seperti apa. Harusnya dari hulu ke hilir itu memang elevasinya dari tinggi ke rendah, karena air akan mengalir dari elevasi yang tinggi ke elevasi yang rendah. Nah, kalau kalian potong melintang, kalian akan tahu bentuk salurannya seperti apa. Bentuk yang curamkah seperti ini atau landai seperti ini. Itu ya. Ini kalau sudah belajar menggambar bangunan atau nggak usah ya menggambar bangunan terkait bangunan-bangunan trapesium, balok, kemudian kubus gitu ya. Kan ada potongan memanjang, potongan memendek gitu ya. Jadi itulah contoh sederhananya. Tadi jenis-jenis daerah aliran sungai gitu ya. Kemudian terkait dengan kalau profil melintang seperti apa, memanjang seperti apa. Nah, sungai itu juga ada jenisnya kalau dikelompokkan menurut fluktuasi debit. Ada perennial, intermittent gitu ya. Nanti kalian tahu di slide selanjutnya. Yang pertama adalah perennial. Jadi sungai ini tidak pernah kering, baik di musim kering apalagi musim hujan gitu ya. Jadi selalu ada air. Yang paling gampang perennial itu berarti kemarau sama musim hujan terus ada air. Nah, kalau intermittent gitu ya, pada musim kemarau debitnya kecil bahkan bisa kering. Tapi pada musim hujan itu bisa banjir ya, pasti ada air seperti itu ya. Tuh. Jadi kalau perennial tadi dua-duanya oke di tiap musim. Kalau intermittent di kemaraunya tidak ada air gitu ya. Yang ketiga itu namanya sungai epemeral. Nah, biasanya sungai ini hujan sama kemarau itu tidak pernah terisi penuh. Nah, biasanya sungai-sungai ini nih ada di kaki Gunung Merapi. Biasanya kan untuk pengaliran lahar dingin ya.
pada saat banjir, kemudian ada banyak abu panas di puncak Merapi, baru ada air gitu ya, airnya bercampur dengan kerikil dan batu. Biasanya sih sungai Pemeral seperti itu. Oke, sudah dua yang kita pelajari. Yang pertama adalah kualitas dan kuantitas. Kita sudah tahu sumbernya dari mana, cara penilaiannya seperti apa. Kemudian tadi sudah dikenalkan konservasi terkait daerah aliran sungai. Jadi seperti yang Ibu sampaikan bahwa mata kuliah ini berkaitan antara materi-materi dasar ilmu hidrologi ataupun hidrolika, tapi konsentrasinya lebih ke bagaimana kita memanfaatkan tanpa mengeksploitasi, kan seperti itu yang Ibu sampaikan di awal tadi. Oke, jadi yang ketiga yang akan kita bahas adalah pengendalian banjir dan kekeringan. Kalau kalian ingat, pada saat awal pertemuan itu Ibu pernah menjelaskan bahwa di Indonesia utamanya kita benar-benar bingung gitu ya. Pada saat melimpah hujan gitu ya bisa bisa kita manfaatkan, malah terlalu banyak jadinya banjir gitu ya. Pada saat tidak ada itu malah kita kekeringan gitu. Berarti kan ada yang salah terkait dengan pemanfaatannya. Pemanfaatan sumber daya air dalam hal ini. Yang pertama adalah pengendalian banjir. Jadi kalau kalian diberitahu atau mencari tahu terkait dengan definisi banjir itu sebenarnya kan peristiwa terjadinya genangan di daerah yang biasanya kering gitu ya. Itu paling paling gampang sebenarnya genangan. Terjadinya limpasan air dari alur sungai yang disebabkan karena debit pada sungai melebihi kapasitas pengaliran. Itu ya, biasanya kalau udah disebut definisi yang seperti ini kalian biasanya bingung. Kial besar daripada kici. Ini ada rumusnya, tapi sebenarnya ini akan dibahas di hidrolika atau di drainase perkotaan. Penyebab banjir yaitu pasti yang pertama adalah karena peristiwa alam, pasti curah hujan gitu ya, kalau nggak ada hujan nggak mungkin lah banjir. Kemudian terjadi debit puncak yang bersamaan, ini yang sering sering kita lihat sebagai banjir bandang gitu ya, perasaan di daerah saya gerimis saja gitu kok tiba-tiba banjir, kita kan nggak tahu di daerah lain di hulu itu hujannya seperti apa. Kemudian aliran pada anak sungai tertahan oleh sungai induknya. Ya, ini bisa bisa aja terjadi. Jadi banjirnya ada di anak sungai. Terjadi penyempitan di beberapa alur topografi morfologi sungai. Nah, biasanya kalau secara alam penyempitan ini disebabkan adanya sedimentasi. Kemudian kemiringan sungai terlalu landai. Ini sama juga ya, kalau erosinya tinggi, sedimennya akan tinggi pula gitu. Sehingga tampungan airnya juga tidak maksimal. Itu dari alam. Tapi kalau dari perbuatan manusia gitu, perkembangan daerah pemukiman tentu karena airnya tidak meresap, ada hujan langsung ke sungai, ada hujan langsung ke sungai dan lain sebagainya. Penggundulan hutan ini akan menyebabkan erosi dan agradasi, kemudian tata guna lahan tadi sama seperti ini. Bangunan sepanjang sungai ini akan terjadi backwater, jadi sebenarnya sungai itu punya sempadan gitu ya. Sama dengan jalan, ada yang dinamakan bahu jalan. Itu kan sebenarnya haknya jalan gitu ya, bagi yang berhenti mendadak misalnya ada kecelakaan kan dipinggirkan di situ. Tapi kan sekarang nyatanya gitu ya, beberapa jalan, utamanya jalan provinsi malah nggak punya bahu jalan gitu. Sama seperti sungai, sungai itu punya sempadan bahunya sungai gitu ya. Jadi sebenarnya sempadan sungai itu adalah bagian yang misalnya nanti ada meluap gitu, ya masih tertahan di situ, di area itu. Itu makanya tidak direkomendasikan adanya pemukiman di sana. Kalau ada pemukiman di sana pasti akan terdampak banjir gitu ya. Yang paling nyata kan sebenarnya di Jakarta gitu. Kemudian bangunan pengendali tidak berfungsi, ini terkait dengan maintenance. Jadi sebenarnya yang bertanggung jawab banyak gitu ya. Tidak harus pemerintah sebenarnya. Karena kan misalnya pemerintah sudah membangun tapi tidak dirawat dengan baik gitu ya. Jadi sebenarnya semua pihak harus
berkontribusi atas pengendalian itu. Kesadaran masyarakat sekitar bantaran, nah ini yang susah nih, bagaimanapun teknologinya, secanggih apapun, dananya udah keluar triliunan terkait dengan pengendalian banjir. Kalau masyarakatnya masih membuang sampah sembarangan, kemudian tidak mematuhi aturan yang ada terkait dengan ini, ya udah sama aja gitu ya. Jadi akan sia-sia apapun itu. Kalau salah satu peran aktif dari salah satu pihak tidak bagus dalam memahami hal-hal seperti ini. Kemudian kebijakan dan peraturan yang selalu dilanggar. Nah, ini balik lagi gitu ya. Jadi sebenarnya kan udah ada peraturan banyak malah buang sampah sembarangan didenda dan lain sebagainya. Tapi hal-hal kesalahan seperti itu sepertinya sudah dimaklumi secara umum itu yang memang salah, sangat salah kan. Oke. Kemudian ini ada istilah-istilah yang berkaitan dengan banjir, ada sungai, wilayah sungai, tadi yang saya sampaikan bantaran sungai, banjir, daerah retensi, dan daerah banjir. Retensi itu penampungan, banjir ya tahulah kalian daerah yang tergenang. Kalau yang lain tadi sudah saya bahas di depan. Kemudian ada bangunan sempadan, kemudian ada garis sempadan dan daerah sempadan. Ya. Jadi sudah ada nih. Garis batas luar pengaman sungai dihitung 5 meter dari luar kaki tanggul. Itu garis sempadan. Jadi ke kanan ke sisi kanan 5 meter, ke sisi kiri sebelah sungai itu 5 meter, seluas itu gitu. Tapi kan yang kita lihat malah bahkan 0 meter gitu. Itu yang membuat susah ya sebenarnya udah apa namanya disosialisasi, kemudian diperingatkan berkali-kali, tapi ya tetap juga. Tapi pas banjir ujung-ujungnya ngeluh juga gitu. Jadi ya udahlah, itu masih menjadi PR kita semua. Daerah sempadan ini ada hubungannya. Kemudian tindakan untuk mengatasi persoalan banjir. Tindakan yang bersifat fisik, struktural, jadi membuat tanggul, membuat jalur banjir, tampungan banjir, perbaikan lahan, kemudian pengaturan alur sungai, kemudian ada sebenarnya biopori, sumur resapan gitu ya, parit resapan itu sebenarnya banyak sekali apalagi di zaman sekarang. Ilmunya sudah ada, penelitian sudah ada, tapi memang PR-nya adalah pada pelaksanaan. Kemudian tindakan yang bersifat non fisik itu pengaturan dataran banjir, peran pemerintah iya, regulasi iya, sebenarnya semuanya sudah ada gitu ya, apalagi di Indonesia saya rasa memang yang terkenal administrasinya sangat banyak gitu, ini semuanya ada, hanya tidak dilaksanakan, itu aja. Yang membuat seolah-olah tidak ada gitu ya, hal yang memang semu kan, ya udah berarti ini nggak ada gitu, padahal memang ya peraturan tersedia, aturannya gitu dan lain sebagainya. Kemudian pola pengendalian banjir, kalau kalian belajar hidrologi, sudah lulus pelajaran hidrologi dan sekarang lagi belajar drainase dan irigasi, kalian akan diperkenalkan terkait dengan debit andalan, ya. Kalau jangka pendek, kok debit andalan? Debit banjir rencana. Jadi kalau jangka pendek itu ada Ki 5 tahun, Ki 10 tahun. Oke, debit yang terjadi maksimum 5 tahunan. Itu artinya ya, kemudian kalau 10 ya 10 tahunan. Kalau jarak menengah itu 20, 25, jangka panjang itu 50 dan 100. Bu, ini debitnya berapa kali terjadi? Sebenarnya itu hanya satu kali aja. Debit terbesar pada saat 5 tahun itu berapa gitu. Kemudian kalau 10 tahun itu berapa dan lain sebagainya. Bu, apakah nanti misalnya saya merencanakan di jangka pendek, tapi kalau yang terjadi jangka menengah gimana, Bu? Ya udah berarti kalian nggak salah gitu karena perencanaan kalian itu adalah perencanaan jangka pendek. Biasanya kan perencanaan ini disesuaikan dengan anggaran biasanya. Jadi aman. Nah, yang salah itu pada saat kalian diminta untuk membuat tanggul atau waduk dalam jangka panjang, kalian
ngitungnya jangka pendek dan jangka menengah, itu yang salah ya. Jadi seperti itu secara umum penjelasannya. Kemudian di sini ada hubungan pengendalian dan pembangunan perairan. Pembangunan pengairan adalah segala usaha mengembangkan pemanfaatan air beserta sumber-sumbernya dengan perencanaan teknis yang teratur dan serasi guna mencapai manfaat sebesar-besarnya. Pengaturan alur sungai untuk penurunan muka air, pembuatan waduk prioritasnya seperti apa, bendung, elevasi, kemudian di sini ada daerah retensi dan lain sebagainya. Tanggul sebagai alternatif pengendalian banjir. Kalau dilaksanakan, kalau didukung oleh semua pihak dan di maintenance. Jadi jangan sampai pada saat bangun gitu ya, dibangun infrastrukturnya habis itu ditinggal. Itu yang tidak akan menjadi alternatif lagi. Penanggulangan limpasan, rembesan, retakan, dan lain sebagainya. Ini agerusan air, longsoran lereng, dan penanggulangan bobolan. Tadi adalah penanggulangan banjir gitu. Nah, sekarang adalah pengelolaan kekeringan. Nah, kita kan biasa ya kalau udah kemarau, kekeringan, kalau hujan, kebanjiran gitu. Kenapa pada saat hujan kita nggak tampung ya airnya untuk digunakan pada saat kemarau? Kalau mikirnya, teoritisnya sih gampang gitu. Lagi-lagi balik pelaksanaannya yang sangat susah. Definisi kekeringan, periode tanpa air hujan yang cukup atau suatu periode kelangkaan air secara umum. Pendekatannya yang dilakukan dengan konsep keseimbangan antara supply dan demand. Ya, supply itu adalah terkait dengan sumber-sumber air yang kita dapat dari mana saja. Demand atau kebutuhan itu adalah terkait dengan aktivitas apa yang dari kita yang membutuhkan air, kebutuhan. Penetapan taraf risiko kekurangan air dan keamanan suplai, kemudian ketersediaan terjaminnya keberadaan berkelanjutan atau sustainable. Jadi jangan sampai overlap kita memanfaatkan suatu sumber daya, apalagi sumber daya alam gitu ya, nanti yang akan rugi kita sendiri, bahkan sampai ke anak cucu, seperti itu. Kebutuhan harus lebih kecil dari atau sama dengan ketersediaan. Nah, ini yang dinamakan water balance itu yang paling terakhir ya, gimana kita ya kalau bisa sih lebih lebih kecil gitu demandnya daripada supply gitu, karena kan sebenarnya ini berbanding lurus dengan pertumbuhan penduduk. Kalau penduduknya makin tinggi pasti makin tinggi juga kebutuhan air. Indeks kekeringan sebenarnya bisa dihitung dengan suplai air yang sedia per suplai air yang terpakai gitu ya. Yang tersedia itu suplai, yang terpakai itu demand-nya berapa gitu ya. Suplai yang tersedia itu kian, bukan n ya, bukan dan, andalan ini. Kibut itu adalah kibutuhnya berapa. Nah, dalam wilayah das dapat dirumuskan indeks sama dengan BEL, itu perbedaan elevasi dalam tampungan saat ini dengan periode yang panjang, plus jumlah B, perbedaan curah hujan rata-rata, dan I-nya adalah 0 sampai 6. Jadi masa bulan hujan 6 bulan dan musim kering 6 bulan. Nah, strateginya apa gitu ya? Sama dengan banjir, kita harus identifikasi dulu. Kemudian dipetakan dulu detailnya rawan kekeringannya di mana saja. Pemetaan kebutuhan ketersediaan, supply demand-nya seperti apa gitu ya. Kalau demand-nya banyak, supply-nya dikit, berarti harus nambah supply kan gitu ya. Jadi itu yang memang harus dipikirkan. Kemudian sosialisasi pemakaian air efektif dan efisien. Jadi kalau nyiram taman misalnya dari tampungan air hujan saja, nggak perlu yang dari air domestik dan lain sebagainya. Rencana tindak komprehensif. Kemudian yang kelima adalah respon dan mitigasi. Jadi efisiensi penggunaan atau penghematan air, pengelolaan sumber daya air secara efektif. Nah, ini yang penting. Pemanfaatan simpanan air atau embung dan waduk, jadi jangan hanya proyek ditampung kemudian tampungannya berlumut, banyak penyakit ya, tidak digunakan, tidak di maintenance dan lain sebagainya, dan malah yang pertamanya
akan menjadi bermanfaat, malah kebalik jadinya akan merugikan masyarakat. Menyesuaikan pola tata tanam. Jadi kalau kita hidup dari orang tua petani gitu ya. Jadi kita sebenarnya tahu bahwa tata tanam itu ada polanya gitu ya. Misalnya padi sekarang, kemudian palawija, padi lagi, kemudian diistirahatkan dulu lahannya, baru balik lagi padi, palawija dan lain sebagainya. Itu. Jadi harus disesuaikan. Karena palawija dan padi itu kebutuhan airnya itu berbeda. Kegiatan yang mendukung kelestarian alam, analisis pengelolaan sumber daya air. Baik, terima kasih. Jadi ini merupakan slide terakhir untuk materi hari ini. Seperti yang sudah disampaikan bahwa Ibu akan menyampaikan 3 submateri. Yang pertama adalah terkait dengan kualitas dan kuantitas air. Kemudian yang kedua adalah konservasi daerah aliran sungai karena ujung-ujungnya akan ke situ gitu. Kemudian yang terakhir terkait dengan pengendalian daya rusaknya terkait banjir maupun kekeringan. Tadi sudah mitigasinya tahu, kemudian strateginya gimana, kalian sudah mendengarkan tadi. Jadi itu untuk materi kali ini. Ibu ucapkan terima kasih atas atensinya bagi yang menyempatkan diri untuk menonton video materi ini, karena apapun itu sedikit atau banyaknya ilmu yang diperoleh adalah dari kalian sendiri gitu ya. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa minggu depan.